Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning student. Today to meet again in Mr. Muhammad at English subject or English lesson. Welcome to English time with me. In the lesson we talk about expectant ability or willingness. Listen to me. Look at me in video channel Mr. Muhammad. Ekspresi tentang ability ini di sini ya menggunakan can, could dan be able to ya. Can dan could ini termasuk bagian dari yang kami terangkan pertama kali anak-anak, yaitu tentang model auxiliary. Tapi model auxiliary yang digunakan hanya can dan could, lainnya enggak. Ditambah be able to ya. Can di sini artinya dapat anak-anak ya. Could artinya dapat juga, be able to juga artinya dapat, tapi bentuknya berbeda, cara penggunaannya sama ya. Jadi pokoknya berbeda ya. Can di sini artinya ability, could juga ability ya, be able to juga ability. Contohnya di sini I can write a letter ya. Saya dapat menulis sebuah surat. I could write letter. I am able to write letter. Contoh-contohnya ya. Jadi kemudian saya akan menjelaskan lagi, yaitu tentang capability dan willingness dalam pertemuan ini, yaitu KD-nya menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi dan transisional, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait kemampuan dan kemauan ya. Itu tadi KD-nya, KD dalam capability dan willingness. Asking for ability atau capability ya, asking menanyakan kemampuan atau kemampuan. Contoh-contohnya di sini ya ada 4. Pertama, Benny, can you write the message in English? Benny, dapatkah kamu menulis pesan bahasa Inggris? Kemudian, I don't think I can but I will try. Saya tidak berpikir saya dapat, tetapi saya akan mencoba. Kemudian, Siti, I think you can ask me question in English. Siti, saya berpikir kamu dapat menanyakan aku pertanyaan bahasa Inggris. I am not sure, but I will try. Saya tidak yakin, tetapi saya akan mencoba. Jadi ini contoh-contoh dari ability dan capability. Ability-nya di sini yaitu menggunakan can. Kan artinya dapat, bisa. Nah, itu artinya kan ability, ya, dapat atau bisa, ya. Kemudian human have their own capability in power at practical ability and skill to do something in a daily life. We often talk about ability. To state for ability or capability, we can use the modal verb can or be able to. Ya. Jadi manusia mempunyai, itu memiliki kemampuan, capability. Jadi kekuatan dari arti dari kemampuan itu sama saja dengan skill. Skill itu artinya sama. To do, melakukan something, sesuatu in daily life ya. Artinya kehidupan sehari-hari. Jadi we often talk about, kami sering membicarakan tentang ability, kemampuan. To state for ability, pernyataan kemampuan itu, atau capability sama aja ya. We can use, kami dapat menggunakan model verb, yaitu kata kerja model kemarin, yaitu can atau be able to, artinya sama anak-anak ya. Kemudian di sini ada cara pola susunan kalimat capability, yaitu subject plus can plus infinitive. Itu kalimat positif. Kalimat negatif subject plus cannot dan infinitive. Kalimat interrogatif can plus subject plus infinitive. Kemudian contohnya cinta can cook fried rice ya.
Cinta can cook fried rice. Cinta dapat memasak nasi goreng. Cinta is able to cook fried rice. Cinta dapat memasak nasi goreng. Jadi yang ini contoh yang kedua menggunakan be able to. Be-nya itu be. To be-nya tergantung dari subjeknya. Karena subjeknya cinta pakai is. Kalau saya cinta saya ganti I, berarti I am able to cook fried rice. Kalau cinta subjeknya diganti you, berarti you are able to cook fried rice. Ya, jadi be ini to be tergantung dari subjeknya. Subjek itu pelaku anak-anak ya. Cinta is able to cook fried rice. Kemudian itu kalimat tadi contoh dari kalimat positif. Kemudian kalimat negatif anak-anak ya. Kalimat negatif jadi menggunakan not ya. Setelah can. Cinta cannot cook fried rice. Cinta tidak dapat memasak nasi goreng. Cinta is not able to cook fried rice. Cinta tidak dapat memasak nasi goreng. Jadi cinta is ya. Kalau cinta diganti you are not able to cook. Nah, kalau seandainya you-nya jadi subjeknya you diganti I am not able to cook fried rice ya. Kalau I-nya diganti they are not able to cook fried rice. Jadi ya. Kemudian can cinta cook fried rice. Nah, ini contoh dari interrogatif can-nya di depan ya. Can cinta cook fried rice. Kemudian is cinta able to cook fried rice? Ya, apakah cinta dapat memasak nasi ya? Can cinta cook fried rice? Apakah cinta dapat memasak nasi? I think you can see explanation about capability in paket book bahasa Inggris dan worksheet student ya. The page number 20 until 32 paket LKS 16 until 23 ya. Saya pikir kamu dapat melihat penjelasan ini tentang capability ini dalam buku paket yang buku paket yang ada di perpus, yaitu halaman 20 anak-anak ya sampai 32. Kemudian LKS halaman 16 sampai 23. Jadi yang ada di buku paket itu halaman 20 sampai 32 kamu tulis semua ya anak-anak ya. Kamu tulis, kamu artikan, kamu pahami, kamu sering kamu baca ya. Dengan contoh-contoh yang ada di buku paket bahasa Inggris yang pinjam di perpustakaan halaman berapa anak-anak? Halaman 20 sampai 32. Kamu tulis contoh-contoh tentang capability ya. Kemudian di sini anak-anak ya, contoh lain dari example dan another dalam bentuk teks ya. Miss Fauzia, bird can fly because they have wings. We don't have wings, so we cannot fly. But we can make planes. With a plane, we can fly very high and go to far place. Ya, birds can fly artinya burung-burung dapat terbang. Because they have wings, karena mereka memiliki sayap. We don't have wings. Kami tidak punya sayap. Jadi kita manusia tidak punya sayap. Yang punya sayap apa? Burung. So we can not fly. Jadi kami tidak dapat terbang. But we can make planes. Tetapi kami dapat membuat pesawat planes ya. With a plane we can fly very high and go to far place. Kami dapat terbang dengan tinggi dan pergi tempat-tempat jauh ya. Itu tadi pesawatnya ya. Ability adalah ungkapan yang menyatakan kemampuan atau kan suatu hal, kemampuan, bisa, mampu, dapat ya. Sedangkan disability adalah ungkapan yang menyatakan ketidakmampuan melakukan sesuatu ya. Jadi kalau tidak mampu berarti pakai not tadi ya. Contoh lagi anak-anak yaitu I can play a guitar now. Saya dapat bermain sebuah gitar now sekarang. I could play a guitar 50 years ago. Saya dapat bermain sebuah gitar 5 tahun yang lalu. Years ago. I can play a guitar very well. Saya dapat bermain gitar amat baik.
Can you drive a car? Dapatkah kamu menyupir sebuah mobil? Ya. Can you teach me how to play chess? Dapatkah kamu mengajarkan aku bagaimana cara bermain catur chess ya anak-anak ya. Jadi kalau interrogatif kan-nya di depan ya. Are you able to come to at the party? Apakah kamu dapat datang ke pesta? Ya. Are you able to come at the party? Pakai are karena di sini able to, be able to. Jadi to be-nya di depan kalau dijadikan kalimat interrogatif ya. Kalau interrogatif berarti to be-nya di depan. Do you think you can swim in the big river? Apa kamu berpikir kamu dapat swim, berenang di sungai. Nah, kemudian kita lanjutkan adalah teks selanjutnya yaitu willingness ya, adalah ungkapan untuk mengekspresikan suatu kesediaan ya atau kesiapan ya melakukan suatu. Willingness state of the being ready to do something without being forced by use model verb will to express willingness. Itu polanya ya, susunan polanya itu subject, will, past infinitive. Itu kalimat positifnya. Kalimat negatifnya subject, will, not, dan infinitive. Interrogatifnya will, subject, plus infinitive ya. Contohnya anak ya itu sini, he will lend your a dictionary. Dia akan meminjamkanmu kamus. John is willing to feed the birds. John bersedia memberi makan burung itu. I will wash my bicycle. Saya akan mencuci sepeda saya. My father will wait for me at home patient. Ayahku akan menunggu wait for me, aku at home di rumah, patient dengan sabar. Are you willing to swim the with tomorrow? Apakah kamu bersedia berenang denganku ya, swim denganku besok? Will you send the letter tomorrow? Akankah kamu mengirim surat besok? Ini adalah contoh-contoh dari wills ya, menggunakan I will, saya akan ya. Akan di sini menyatakan adalah ungkapan kesediaan ya, kesiapan ya. Ini contoh-contoh ini ya. Kamu bisa lihat juga di buku paket ya, paket yang kamu pinjam kemudian di LKS ya. Sampai di sini pelajaran hari ini, pertemuan yang ke-6 ya anak-anak ya. Tolong ya video YouTube channelnya Mr. Muhammad di like, di subscribe ya. Tolong didukung ya agar supaya kalian bisa mengerti dan bisa memahami pelajaran Muhammad. Dibuka, didengarkan, diulang-ulang ya. Karena ini bahasa perlu pengulangan dan dipraktikkan ya. Mohon yang ada di channel ini harus ditulis dengan rapi ya di buku catatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, see you later.